Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Untuk itu, terdapat dua sumber tenaga kerja, yakni sumber dari luar atau eksternal, atau perusahaan, dan sumber dari dalam atau internal. Aktivitas rekrutmen menyisihkan pelamar yang tidak tepat dan memfokuskan upayanya pada calon yang akan dipanggil kembali. Aktivitas rekrutmen dapat membangun opini publik yang menguntungkan dengan cara mempengaruhi sikap para pelamar sedemikian rupa, terlepas mereka diangkat atau tidak. Proses rekrutmen memiliki tujuan untuk mendampakkan sekumpulan kandidat tenaga kerja yang memenuhi syarat agar dapat menjadi aset perusahaan secara konsisten dengan strategi dan nilai perusahaan yang akan bersama-sama terlibat dalam mengembangkan organisasi. Dan adapun strategi yang digunakan dalam menentukan proses rekrutmen perlu dilakukan untuk mendapatkan langkah yang tepat dalam menentukan dan mendapatkan kandidatnya. Dalam pelaksanaannya, akan ada beberapa sumber penerimaan SDM yang berasal dari beragam tempat. Sebuah perekrutan dapat digambarkan sebagai jalan melalui modernisasi yang mengatur kumpulan calon pelamar kerja atau pencari pekerjaan. Intinya, ada dua jalan yang lebih disukai digambarkan sebagai sumber pengerahan, yaitu sumber eksternal dan sumber internal. Sumber rekrutmen eksternal merupakan perekrutan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan kandidat dari luar organisasi. Mayoritas perusahaan memerlukan rekrutmen dari lingkungan eksternal jika tidak ada karyawan di dalam perusahaan yang sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan ketika perusahaan memperluas kegiatan operasionalnya, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Sumber rekrutmen internal merupakan kandidat yang diperoleh dari dalam organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan mutasi atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi, jabatan, atau pekerjaan tersebut. Dan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan basis data karyawan, informasi dan penawaran kerja, rujukan karyawan. Seleksi adalah proses evaluasi dan pemilihan kandidat yang telah melewati tahap rekrutmen untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mencocokkan orang dengan pekerjaan dan organisasi dengan tepat adalah tujuan dari proses seleksi karyawan. Kegiatan seleksi ini sangat penting di dalam proses manajemen sumber daya manusia. Apabila suatu perusahaan tidak teliti dan tidak cermat dalam seleksi ini, kemungkinan akan terjadi penerimaan pegawai yang tidak sesuai dan tidak cocok dengan jabatan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, sehingga dia tidak bisa bekerja secara efisien dan efektif, dan kemungkinan harus dikeluarkan biaya dan waktu yang cukup lama untuk mengikutkannya pada tugas belajar dan pelatihan. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Proses ini berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi, persyaratan, testing, wawancara, ujian fisik. Dalam proses seleksi dipakai berbagai macam jenis dalam mengevaluasi persyaratan, terutama untuk tes. Menurut Handoko 2011, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses seleksi, yaitu langkah pertama, penerimaan pendahuluan. Langkah kedua, tes-tes penerimaan. Langkah ketiga, wawancara seleksi. Langkah 4, evaluasi medis. Langkah 5, wawancara atasan langsung. Langkah 6, keputusan penerimaan. Tantangan dalam rekrutmen dan seleksi. 1. Banyaknya pesaing untuk mendapatkan kandidat terbaik. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dalam proses rekrutmen, baik teknologi, administrasi, dan pengetahuan. Yang ketiga, kesesuaian budaya organisasi dengan kandidat. Strategi efektif dalam mengatasi tantangan yang pertama, pemanfaatan teknologi yang tersedia atau medsos, aplikasi rekrutmen. Yang kedua, membandingkan perorganisasi untuk menarik pelamar berkualitas. Yang ketiga, pengembangan sistem seleksi berbasis kompetensi agar menghasilkan yang terbaik. Yang keempat, pelatihan bagi tim rekrutmen dan seleksi agar lebih profesional dan objektif ketika akan melakukan rekrutmen dan seleksi di kemudian hari. Semangat!